Kompetensi dasar pada bab 1 materi ajar beriman kepada hari akhir. Di antaranya meliputi menghayati kebenaran akan adanya hari akhir, menghayati peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, sirat, surga dan neraka. Menunjukkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Menunjukkan sikap taat dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman terhadap peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Memahami hakikat, dalil atau bukti, tanda-tanda dan hikmah beriman kepada hari akhir. Memahami peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Mengomunikasikan dalil akli dan nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir, menyajikan dalil tentang peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Selanjutnya, indikator dari pencapaian kompetensi, di antaranya menghayati kebenaran akan adanya hari akhir, memahami kebenaran akan adanya hari akhir, mempraktikkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir, menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, mengidentifikasi perilaku beriman kepada hari akhir, membaca dengan tertil dalil tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Materi ajar. Pengertian beriman kepada hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir merupakan peristiwa rusak atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Beriman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwasanya suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Dalil tentang hari akhir. Dalil akli, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan, kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surah At-Toha ayat 15. Macam-macam alam gaib. Alam gaib di sini yang berhubungan dengan hari akhir. Maksudnya ialah alam-alam yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzah hingga hari pembalasan, yaitu surga atau neraka. Di antara macam-macam alam gaib, yang pertama yaitu alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Selanjutnya ada yaumul ba'as, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Yaumul hasyar, yaitu digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Kemudian ada yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian ada yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian ada sirat, yaitu jalan menuju surga. Yaumul jaza atau hari pembalasan, itu terbagi menjadi dua, yaitu surga dan neraka. Surga merupakan sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Sedangkan neraka merupakan sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan juga siksaan di hari akhir. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Di antaranya yaitu hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah ataupun malu. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas dan lain-lain. Tanda kubra atau tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya yaitu turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh atau dabbah, matahari terbit dari sebelah barat atau tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya,
dan lain sebagainya. Perilaku beriman kepada hari akhir, di antaranya yaitu menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak berzikir dan bersolawat, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang solih, mengembangkan potensi diri, memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi, dan lain sebagainya. Akhlak terpuji kepada diri sendiri. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu sebagai berikut. 1. Mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah SWT. Yang kedua, semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Dan ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja berada. Keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Yang kelima, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Yang keenam, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Kiat-kiat menjadi orang berilmu. Ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Quran terdiri dari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah SWT melalui firman-firmannya disebut ayat-ayat qauliyah. Adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah SWT melalui alam semesta, baik yang menyangkut keadaan alam itu sendiri maupun keadaan sesuatu yang lainnya. Perilaku orang yang berilmu sebagai berikut ini. 1. Tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Dan yang ketiga, selalu berwajah ceria dan lapang dada. Dan yang keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Yang kelima, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kerja keras. Pengertian dari kerja keras ini bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disebut kerja keras. Bekerja keras bukan dilakukan terus-menerus sehingga melupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk atau ciri-ciri kerja keras yaitu 1. Tidak pemalas, kedua tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah disanggupinya, yang ketiga pantang mengeluh selalu semangat, dan yang keempat cekatan dalam bekerja, yang kelima materi atau tidak tergantung kepada orang lain. Adapun cara-cara pekerja keras, Allah SWT merintah kita agar bekerja keras. Nah, caranya sebagai berikut ini. 1. Meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. Yang kedua, meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga, gemar berlatih melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. Dan yang keempat, menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah SWT. Dan yang kelima, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan tugas yang ada. Dan untuk dampak positif orang yang yang bekerja keras yaitu 1. Hasil kerja lebih memuaskan, dan yang kedua terwujud pribadi yang tangguh, dan yang ketiga berpeluang dapat membantu orang lain. Adapun ciri-ciri pekerja keras yaitu sangat menghargai waktu, 2. Tidak kenal menyerah dan mengeluh, dan ketiga semangat dalam bekerja, dan 4. Menyukai perjuangan hidup, 5. Tidak suka bermalas-malasan, dan 6. Menghargai usaha orang lain. Kreatif. Untuk pengertian kreatif sendiri ini adalah kreatif berarti berdaya cipta. Selain kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Dan untuk kreativitas keilmuan, kreativitas keterampilan, kreativitas kesenian, dan kreativitas olahraga. Jadi kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan ataupun secara non keilmuan tanpa menjiplak hasil dari orang lain. Untuk yang kedua, ciri-ciri orang yang kreatif ini antara lain adalah
Ada 3, selalu ingin mencoba yang baru, terus keterampilan melakukan pekerjaan yang digeluti, dan selain itu beribadah hidupnya tidak menonton. Dan untuk yang ketiga, cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif, yaitu 1. Menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah, dan yang kedua suka mencari pengalaman dari orang-orang yang kreatif, dan yang ketiga tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk berkreasi. Untuk yang keempat, perilaku yang menggambarkan sifat produktif. Perilaku orang yang kreatif sangat ditambahkan oleh kebanyakan orang. Karena itu semua orang memiliki sifat kreatif, antara lain 1. Berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat, dan yang kedua mengembangkan potensi yang ada dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga jika ada ide baru inginnya segera melakukannya. Produktif. Untuk pengertian produktif sendiri ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu, disebut itu produktif. Nah, produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Hasil yang didapatkan bisa sama atau meniru orang lain. Untuk yang kedua adalah ciri-ciri orang yang produktif. Orang yang memiliki ciri-ciri produktif diantara lain adalah 1. Tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan, dan yang kedua perilakunya lebih terarah karena merasa tidak merepoti orang lain, dan yang ketiga hidupnya lebih berkecukupan dan dapat membantu orang lain. Dan untuk yang ketiga adalah cara-cara yang membiasakan diri produktif. Untuk cara-caranya ini sebagai berikut. 1. Gemar berlatih melakukan kegiatan yang menghasilkan. 2. Tekun dan ulet dalam bekerja, dan ketiga tidak mudah menyerah dengan kegagalan. Inovatif sendiri ini ada 5 yaitu pengertian, ciri-ciri, cara-cara, perilaku yang bersifat inovatif, dan dampak positifnya inovatif. Untuk pengertian inovatif sendiri adalah kemampuan seseorang memperbarui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas, disebut inovatif. Dan untuk bentuk atau ciri-ciri orang yang inovatif itu yaitu tidak mau diam, artinya ada saja yang dikerjakan yang penting positif. Yang kedua, pandai memanfaatkan waktu luang, dan yang ketiga banyak ide dan banyak akal. Dan untuk cara-cara membiasakan diri bersifat inovatif yaitu 1. Meyakini berinovasi banyak manfaatnya dalam kehidupan, dan kedua meyakini orang yang inovatif akan bermanfaat, dan yang ketiga gemar berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu. Untuk perilaku orang yang bersifat inovatif yaitu 1. Suka menerima tantangan, 2. Banyak ide dan pandai mencari solusi, dan ketiga dapat menginspirasi orang lain, dan yang keempat suka bergaul dengan orang kreatif dan produktif. Untuk dampak positif sifat inovatif yaitu 1. Tidak ketinggalan zaman, kedua penuh semangat pembaruan, dan yang ketiga mudah mengembangkan potensi yang dimilikinya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusra Hanai NIM 08 akan menjelaskan pembelajaran akidah akhlak yang bertema adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Yang pertama, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Indikator pembelajaran. Indikator pertama yakni menghayati dan meyakini adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Dan selanjutnya, indikator selanjutnya yaitu menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab
bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya menunjukkan dalil perintah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya mengidentifikasi cara-cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya mengidentifikasi contoh-contoh beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya menganalisis hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya mempraktikkan adab bergaul dengan saudara, teman, tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita membahas materi-materi yang akan dibahas ke depan. Yang pertama, pengertian tetangga, kerabat, dan teman. Yang kedua, penjelasan tentang dalil-dalil beradab kepada tetangga, kerabat, dan teman. Yang selanjutnya, bentuk atau ciri-ciri beradab kepada tetangga, kerabat, dan teman. Yang selanjutnya, hikmah beradab kepada tetangga, kerabat, dan teman. Materi pertama, yakni menjelaskan tentang pengertian tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT dengan kita disebut tetangga dekat. Jika satu RW disebut tetangga agak jauh. Tetangga jauh ada tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Selanjutnya pengertian kerabat. Kerabat atau saudara adalah seorang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ke-7 masih dikatakan saudara atau kerabat, meskipun ada yang disebut saudara dekat dan ada yang disebut saudara jauh. Kadang kita mendengar ada suara kandung, saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, saudara persusuan, saudara sebani Adam, saudara seumat Nabi Muhammad SAW, saudara sebangsa, dan sebagainya. Pada dasarnya kita sama-sama saudara. Pengertian teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Maka kita kenal ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, teman berorganisasi, teman kerja, dan sebagainya. Pada hakikatnya kita adalah berteman, bahkan teman tak pandang suku, bangsa, dan agama. Pembahasan atau materi selanjutnya yakni terkait tentang dalil-dalil beradab kepada tetangga, kerabat, dan teman. Dalil pertama dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil selanjutnya dikutip dari Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil. Wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Yang dalil selanjutnya yakni dikutip dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jairani indallahi khairuhum li jarihi. Akhrajahu at-Tirmidzi. Yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lanjut ke materi berikutnya, yakni tentang bentuk atau ciri-ciri beradab kepada tetangga. Yang pertama, menerapkan 5S, yakni sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Selanjutnya, bentuk atau ciri-ciri beradab kepada kerabat atau saudara. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan terhadap keluarga. Yang kelima, menjaga perasaan saudara. Yang selanjutnya yakni bentuk atau ciri-ciri beradab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Nomor 2, suka membantu teman. Nomor 3, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team one aim. Maksudnya satu tim satu tujuan. Yang kelima, menanamkan sifat mengalah. Hikmah dari beradab kepada tetangga, kerabat, dan teman yakni dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Yang ketiga, terwujud lingkungan nyaman dan islami. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Yang nomor 5, memperkecil adanya sifat suudzon antara saudara, teman, dan tetangga. Yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Yang ketujuh, memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Hanai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ishom Hazik dengan NIM 212-101-010-033. Izin memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu dengan judul Kisah Keteladanan Sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Sebelum ke materinya, di sini ada kompetensi dasar, teman-teman bisa melihatnya. Lalu yang selanjutnya, juga ada indikator pencapaian kompetensi. Materi kali ini adalah Kisah Keteladanan Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu kisah keteladanan Umar bin Khattab yang paling terkenal adalah ketika ia menjadi khalifah. Pada saat itu, ia mendapatkan gaji yang cukup besar sebagai pemimpin umat Islam, namun ia memutuskan untuk membagikan gajinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Umar bin Khattab juga menentukan batas maksimum penghasilan yang dapat diterima oleh pejabat pemerintah, sehingga tidak ada pejabat yang menjadi kaya karena menjabat. Meneladani kisah Umar bin Khattab memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik di antaranya. Yang pertama, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Umar bin Khattab merupakan salah satu contoh pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memerintah dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian. Dengan meneladani sifat kepemimpinan Umar bin Khattab, kita dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keteladanan dalam penggunaan harta. Umar bin Khattab mengajarkan kita tentang pentingnya membagikan kekayaan dan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih dermawan dan memberikan manfaat kepada sesama. Yang ketiga, kepedulian terhadap masyarakat. Umar bin Khattab mengajarkan kita tentang pentingnya peduli terhadap masyarakat.
Ketika ia memimpin pembangunan jembatan, ia tidak hanya memerintahkan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam pekerjaan fisik. Dengan meneladani sifat ini, kita dapat belajar tentang pentingnya memiliki rasa kepemilikan dan peduli terhadap masyarakat di sekitar kita. Yang keempat, menjaga keseimbangan dalam hidup. Umar bin Khattab memiliki sifat kerja keras, namun juga menjaga keseimbangan dalam hidup. Ia tidak hanya fokus pada tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga mengambil waktu untuk beribadah dan mengurus keluarganya. Dengan meneladani sifat ini, kita dapat mempelajari pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup dan tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Dan, yang terakhir, memperhatikan hak-hak perempuan. Umar bin Khattab mengajarkan kita tentang pentingnya memperhatikan hak-hak perempuan. Dalam kasus yang disebutkan di atas, Umar bin Khattab memastikan bahwa perempuan tersebut mendapatkan haknya. Ini mengajarkan kita untuk memperhatikan hak-hak perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender. Lalu, yang selanjutnya adalah materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu kisah keteladanan Sayyidah Aisyah adalah tentang kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Pada suatu hari, Sayyidah Aisyah kehilangan sebuah kalung yang sangat berharga. Kalung tersebut merupakan hadiah dari suaminya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah sangat sedih dan merasa kehilangan, namun ia tidak putus asa dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalung tersebut bisa ditemukan kembali. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Sayyidah Aisyah, antara lain. Yang pertama, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Sayyidah Aisyah telah menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Dia tidak meratapi kehilangan kalungnya, melainkan tetap sabar dan berdoa agar kalung tersebut dapat ditemukan kembali. Kita sebagai umat Islam dapat meneladani kesabaran Sayyidah Aisyah dalam menghadapi cobaan hidup yang mungkin menimpa kita. Lalu yang kedua, kepedulian terhadap orang miskin. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sayyidah Aisyah untuk membayar kafarat dengan memberikan sedekah kepada orang miskin, Sayyidah Aisyah melakukannya dengan ikhlas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita sebagai umat Islam dapat meneladani kepedulian Sayyidah Aisyah dengan memberikan sedekah dan menolong orang yang membutuhkan. Yang ketiga, ikhlas dalam beribadah. Sayyidah Aisyah juga menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Meskipun ia sangat menyayangi kalungnya, ia dengan ikhlas membayar kafarat yang diminta suaminya. Kita sebagai umat Islam dapat meneladani keikhlasan Sayyidah Aisyah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan segala amal ibadah dengan ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalungnya ditemukan kembali, Sayyidah Aisyah sangat bersyukur dan merasa bahagia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita sebagai umat Islam dapat meneladani sikap bersyukur Sayyidah Aisyah dan selalu mengingat bahwa setiap nikmat yang kita terima adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita syukuri. Jadi, kurang lebihnya seperti itu, terkait tentang materi kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Maaf jika presentasi dari kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.